itu sistem keamanan informasi dan apa tujuannya? Sistem keamanan informasi adalah subsistem organisasi yang mengendalikan risiko-risiko khusus yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis komputer. Sistem keamanan komputer mempunyai unsur-unsur dasar pada setiap sistem informasi, seperti perangkat keras, database, prosedur-prosedur, dan laporan-laporan. Adapun tujuan dari keamanan sistem informasi ialah mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem. Selanjutnya, masalah keamanan dalam sistem informasi. Ada dua ancaman, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif ialah suatu kejahatan dan kecurangan yang terjadi pada suatu sistem komputer. Contohnya yaitu pencurian data, penggunaan sistem secara ilegal, penghancuran data secara ilegal, dan modifikasi secara ilegal. Yang kedua, ancaman pasif, yaitu kegagalan sistem itu sendiri atau kesalahan manusia dalam memproses sistem atau karena adanya bencana yang mengakibatkan ancaman bagi sistem itu sendiri. Contohnya, kegagalan sistem akibat kesalahan manusia, bencana alam, dan kerusakan peralatan. Selanjutnya yaitu pengendalian ancaman aktif. Ada 3 pengendalian ancaman aktif. Yang pertama yaitu Site Access Controls atau pengendalian akses fisik. Adalah sebuah pengendalian secara fisik yang dapat atau untuk membatasi pengguna untuk mengakses sumber daya pada suatu ruangan dengan menggunakan perangkat keras kontrol. Tujuannya untuk memisahkan secara fisik individu yang tidak memiliki otoritas dari sumber daya komputer yang ada. Seperti seluruh pemakai sumber daya diharuskan menggunakan kartu identitas keamanan atau ID card pekerja. Lalu, tempat pengelolaan data harus berada dalam gedung tertutup yang dikelilingi pagar. Yang kedua yaitu System Access Control atau pengendalian akses sistem. Adalah pengendalian yang berbentuk perangkat lunak yang dirancang untuk mencegah pemanfaatan sistem oleh orang yang tidak berhak. Seperti, pengendalian ini membuktikan keaslian pemakai dengan ID pemakai, kata sandi, alamat protokol internet, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu File Access Control atau pengendalian akses file. Adalah pengendalian akses file yang mencegah akses yang tidak sah ke file data dan file-file program, seperti penetapan petunjuk otoritas dan prosedur-prosedur untuk mengakses dan mengubah file-file. Materi selanjutnya adalah mengenai pengendalian ancaman pasif, yang terdiri atas yang pertama, Fault Tolerance System adalah suatu sistem yang dapat melanjutkan tugasnya dengan benar meskipun terjadi kegagalan perangkat keras dan kesalahan perangkat lunak. Contohnya seperti A. Watchdog Processor, yaitu penggunaan prosesor cadangan yang mana prosesor cadangan ini langsung berfungsi begitu prosesor utamanya rusak. B. Read After Write Checks, yakni pembacaan ulang sektor tertentu setelah suatu data disimpan, untuk memastikan apakah proses penyimpanan data tidak mengandung kesalahan. C. Bad Sector Logout, yakni proses pemberian tanda pada sektor-sektor yang rusak agar tidak dipakai lagi. D. Disk Mirroring atau Disk Shadowing, yakni melibatkan proses penyimpanan data yang secara paralel pada dua buah media penyimpanan. Pengendalian ancaman pasif yang kedua yakni file backup adalah memindahkan atau menyalin kumpulan informasi yang tersimpan di dalam hard disk komputer, yang biasanya dilakukan dari satu perangkat ke perangkat lainnya dan merupakan salah satu cara efektif yang dapat dilakukan untuk melindungi data. Contohnya seperti A. Full backup, yakni membackup seluruh file pada sebuah disk. B. Incremental backup, yakni membackup file yang diubah sejak backup terakhir. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai manajemen pengelolaan risiko bencana. Adalah kegiatan pengelolaan yang sistematis dan terencana dalam penerapan strategi dan kebijakan penanggulangan bencana dengan menekankan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana, yang mana
Pengelolaan ini sangat penting untuk memastikan kesinambungan operasi dalam hal terjadi suatu bencana dan berhubungan dengan pencegahan dan perencanaan kontingensi. Bentuk-bentuk dari manajemen pengelolaan risiko bencana yang pertama yakni pencegahan risiko bencana. Yang kedua, pemulihan risiko bencana yang meliputi 3 komponen utama, yakni yang pertama, menilai kebutuhan-kebutuhan penting perusahaan. Yang kedua, membuat daftar prioritas pemulihan. Dan yang ketiga adalah menetapkan strategi dan prosedur pemulihan.